warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat adik-adik? Semangat. Ada yang masih lapar? Semangat. Ada yang masih ngantuk? Tidak. Oke, baik, terima kasih. Tentunya di sini saya Pak Faris mau menjelaskan tentang pemahaman potensi diri ya. Oke. Sudah tahu pemahaman diri? Oke, jadi saya akan jelaskan ya. Pemahaman diri adalah proses mengenali dan memahami potensi kekuatan, kelemahan, minat bakat, serta nilai-nilai yang ada pada diri sendiri. Hal ini penting untuk membantu seseorang dalam membuat keputusan yang tepat dan merencanakan masa depan. Jadi untuk adik-adik ini kan masih di bangku kelas 9 ya. Kelas 9 mungkin dimulai dari sekarang bisa merencanakan sesuatu untuk masa depan kalian supaya kalian tuh bisa merencanakan dengan terstruktur lah, juga dia tahu jenjang karir selanjutnya apa. Oke, tujuan dari pemahaman diri yang pertama mengetahui potensi diri dan juga mengidentifikasi apa yang bisa dan tidak bisa dilakukan oleh diri sendiri. Lalu yang kedua, mengetahui kekuatan dan kelemahan diri, mencari tahu apa yang menjadi kelebihan dan kekurangan dalam diri. Lalu meningkatkan kepercayaan diri dengan memahami diri sendiri seseorang agar dapat merasa lebih percaya diri. Lalu yang terakhir mengatur tujuan hidup, menentukan apa yang ingin dicapai berdasarkan pemahaman diri. Oke, yang selanjutnya cara mengembangkan pemahaman diri. Untuk yang pertama yang harus kita lakukan refleksi diri, meluangkan waktu untuk merenung dan menilai kembali pengalaman hidup yang telah dijalani. Oke, untuk satu orang saja, saya ingin bertanya, refleksi diri. Ada yang pernah nggak meluangkan waktu untuk merenung di kelas ini? Pernah ya? Di sini yang suka gambar siapa? Pernah nggak merenung dan juga memikirkan sesuatu hal di mana kamu itu kan punya bakat ini ya, punya hobi gambar ya. Nah di situ apa yang biasanya kamu lakukan ketika kamu ingin menggambar? Mencari referensi. Ya. Tapi kalau boleh tahu cita-citanya apa? Jadi nggak mau mengembangkan sendiri? Ya, juga mau jadi pelukis. Ya. Oke, yang kedua mendengarkan masukan dari orang lain, mendapatkan feedback dari keluarga, teman atau guru tentang perilaku dan karakter diri kita. Jadi seperti yang sebelumnya saya jelaskan ya, waktu 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu apa? 1 minggu ya? 2 minggu yang lalu ya. Oke, jadi bahwasanya kalau kalian itu masih butuh masukan dari orang lain, contohnya teman, entah dari keluarga sekalian sendiri, bapak atau ibu, itu jangan lupa minta dukungan, selalu minta dukungan. Kalau kalian ikut lomba, masa iya kalian nggak mau didukung, ya kan? Kalau misalkan ada yang ikut kompetisi. Lalu menguji diri sendiri. Ini contohnya coba mengikuti kegiatan entah itu ekstrakurikuler atau mengikuti lomba. Ada yang sudah pernah ikut lomba? Ada. Siapa yang ada? Isi. Selain itu? Fani. Kalista. Siapa lagi? Tiga orang.
dilakukan yaitu mengevaluasi tentang apa yang sudah dikuasai dan hal-hal yang perlu ditingkatkan. Misalkan kalian punya kekurangan dari diri kalian sendiri, hal yang mungkin susah untuk dilakukan. Contohnya, saya kalau dari saya sendiri ya, saya tuh susah untuk berhitung dengan cepat. Mulai dari kecil. Soalnya juga nggak pernah dilatih ya. Saya nggak pernah latihan ini berhitung cepat. Jadi kalau menghitung tuh suka harus pakai coret-coretan. Ini kan ada yang pakai intuisi kan, beberapa lain. Oke. Selanjutnya pengembangan pemahaman diri. Yang pertama, ciri-ciri fisik, menyadari tentang penampilan fisik, kesehatan dan kebiasaan hidup sehat. Ada yang di sini sering olahraga? Oke, selanjutnya emosi dan perasaan, mengenal perasaan dan cara mengelola emosi agar tidak mengganggu hubungan dengan orang lain. Ada yang introvert di sini? Ada. Kalian? Yang beda ini apa? Yang di sini selalu aktif, hyperaktif. Tapi di sini nggak ada yang ini kan, yang apa ya, sering putus asa dalam melakukan sesuatu. Ada. Biasanya kurang percaya diri. Kurang percaya diri di sini. Ada. Coba siapa yang kurang percaya diri? Ada yang ingin ditanyakan juga mengenai kepercayaan diri. Oke, jika tidak ada, saya lanjut. Minat dan bakat, memahami apa yang kita minati dan apa yang kita kuasai untuk menentukan kegiatan yang tepat. Biasanya sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus merencanakan, bikin schedule harian itu bisa. Kalau saya sendiri biasanya pakai saya tempelin dulu di lemari kegiatan besok apa aja harus saya lakukan, jadi biar tersusun rapi jadwal saya. Tapi kadang kalau udah capek banget jarang. Oke, selanjutnya kepribadian, mengenal tipe kepribadian diri dan bagaimana hal itu mempengaruhi cara berinteraksi dengan orang lain. Kadang ada komunikasi yang sangat kaku, juga ada yang terlalu baku cara ngomongnya. Jadi ada yang apa ya, mungkin cara ngomongnya nadanya agak tinggi. Ada. Oke. Pemahaman diri. Maka pemahaman diri ya. Yang pertama, meningkatkan hubungan sosial. Pemahaman diri ini kita dapat berinteraksi lebih baik dengan orang lain. Jadi yang biasanya itu ngobrol sama temennya A, misalnya ada A sama B. Yang A ini cenderung pasif kalau ngobrol, jarang ngobrol sama si B. Nah, itu bagaimana cara meningkatkan hubungan sosial? Itu yang pertama, si A yang melakukan pendekatan atau si B yang melakukan pendekatan. Sama halnya kalian waktu masih baru, masih sekolah di sini, masih baru, masih kelas 7 ya. Itu kan biasanya kan ada yang masih apa ya, kayak mengamati teman sekitar kalian. Oke, yang selanjutnya menghadapi masalah dengan lebih bijak, memahami kekuatan dan kelemahan diri membuat kita lebih siap dalam menghadapi tantangan. Hanya teman-teman di sini suka yang namanya tantangan baru. Suka? Contohnya ikut OSIS. Ya. OSIS. Apa lagi? Ayo jangan malu-malu di sini. Oke, aktivitas yang mendukung pemahaman diri biasanya dilakukan kegiatan profesional,
lalu diskusi dengan orang terpercaya, misalkan sahabat kalian, bisa kalian mau sharing tentang selanjutnya kalian harus mau lanjut kemana, bisa sama sahabat kalian sendiri. Oke, lalu mengikuti tes kepribadian. Ini biasanya sama guru BK ya, sama guru BK. Itu beberapa tes dapat membantu kita mengenali kepribadian dengan cara kita berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Yang takut-takut, yang susah buat eksplorasi minat dan bakat kalian yang apa ya, sebetulnya itu sudah kelihatan potensinya, tapi kalian tuh kurang percaya diri, itu bisa. Oke, ini ada contoh kasus ini ya, nanti sebentar lagi kita akan diskusikan. Saya kasih dulu biar kalian itu diskusi sama teman ini ya sebetulnya. Oke.